Oke, jadi itu ya kunci dari eh apa sih kunci langgengnya hubungan LDR menurut lu berdua? Kalau dari gue sendiri kuncinya sebenarnya gue tuh selalu sama. Kunci dalam setiap hubungan, mau itu LDR mau itu hubungan yang satu daerah gitu, gue kuncinya selalu sama. Gue tuh orang yang selalu jujur sama pasangan gue. Apapun itu gue selalu jujur, dan gue tuh gini orangnya, kalau gue jujur sama dia, menurut gue dia juga pasti jujur sama gue. Dan kalaupun pahitnya ternyata gue doang yang jujur dan dia enggak, dampak buruknya gak bakal ke gue. Dampak buruknya bakal ke dia karena ketidakjujurannya. Yang penting kalau gue tuh orangnya pokoknya apa adanya, sejujurnya gue ungkapin apapun itu gitu loh. Jadi kayak gue lagi di mana gitu, ya gue kasih tahu terbuka sejujurnya. terbuka Ya terbuka. Dan menurut gue selama kita menjadi orang yang jujur dan kita tidak berbohong, menurut gue hal-hal tuh selalu baik buat kita. Gitu aja sih menurut gue. Nah, LDR. Tapi lu berdua tahu nggak yang lebih jauh dari LDR apaan? Apaan? Hah? LDR apaan? Ya, apaan? Yang lebih jauh dari LDR, Apa? cinta beda agama. LDR sama LDR. Iya, tapi lebih jauh. Long distance relationship Aduh. aja. Legend. Jadi kayak jaraknya tuh bukan lagi jarak yang terlihat, tapi Iya. jarak dengan tembok yang ya bisa dibilang tembok yang sangat besar, yaitu agama. Bener. Kayak gini ya, kalau misalkan masih bisa gimana ya? Kalau LDR long distance relationship itu kan masih bisa ditempuh dengan jarak Iya. ratusan kilometer, ribuan kilometer. Masih bisa dipaksa ya. Tapi kalau misalkan long distance relationship, meskipun itu cuman 5 langkah dari rumah kayak lagu, itu pasti meskipun itu 5 meter, kita itu bakalan muter dulu kayak misalkan kita itu ada di Bandung nih. Di Bandung kita tujuan kita itu mau ke Jakarta. Kalau misalkan orang normal itu kan langsung dari Bandung langsung aja ke Jakarta. Kalau misalkan kayak yang bersangkutan sama tadi beda agama, kita muter dulu misalkan ke Surabaya dulu, baru ke Jakarta. Nah gitu. Jadi kita cari dulu titik ketemunya kita bakalan di mana gitu. Apakah kita yang ngikutin dia atau kita yang dia yang ngikutin kita, atau kita bisa jalan bareng-bareng meskipun kita berbeda gitu. Beda agama menurut gua kayak gimana ya, kayak jaraknya tuh bukan lagi jarak yang bisa kita paksakan, dimana jaraknya tuh berupa kepercayaan kita gitu. Jadi kayak gue sih jujur aja takut kalau pacaran beda agama. Dan meskipun pada akhirnya si cewek yang gue pacarin mungkin akhirnya mau buat merelakan kepercayaannya demi kita, tapi takutnya tuh di sini loh, dia bukan lagi milih mau bertahan sama kita apa enggak, dia pilihannya adalah kita atau Tuhannya. Itu lebih berat loh. Iya. lebih greget. Iya. Tapi kalau gini, gua sempat dekat sama yang beda agama sama gua, tapi kalau gua orangnya nggak mempermasalahkan itu, karena gua orangnya tipe ya manusiawi aja gitu, nggak apa-apa dihubungin agama, agama. Cuman ya nambahin kan, agama itu kan kalau kebanyakan dari kita itu agama itu turunan, bener gak sih? Kalau
kalau nasib kita yang sekarang itu berbeda dari yang apa yang kita bayangkan, bisa jadi kan kita itu sekarang misalkan emang sekarang muslim, tapi kan kalau misalkan kita terlahir dari keluarga yang nonis, misalkan bisa aja kita jadi nonis gitu, kebanyakan gitu kan, nggak bisa milih, nggak bisa milih lah intinya gitu. Kalau misalkan kepercayaan, kalau misalkan kita udah beranjak dewasa, kita bisa memilih gitu. Itu riskan banget sih menurut gue, kayak hubungan beda agama gitu. Ya tapi gini loh, kalau gue kan nggak mempermasalahkan nih, dan apa ya, karena ya agama itu atas dasar kepercayaan gua gitu, guanya gitu yang percaya. Nah misalkan gua percaya sama agama ini, dia percaya sama agamanya dia, kan susah juga nih, nggak nemu titik. Nah nggak nemu apa ya, iya nggak nyambung gitu. Tapi gua nggak ya kalau misalkan gua ditakdirkan misal ya sama yang beda agama, yang nggak jadi masalah kalau gua, tapi orang tua iyalah susah sih kalau orang tua, soalnya ya belum bisa toleransi lah intinya. Yang pertama toleransi, yang kedua ya balik lagi sama agamanya itu sendiri. Nah, gini loh, tapi gua jadi berpikir panjang gini, ntar gua punya anak. Nah ini anak mau ngikut siapa? Kalau misalkan gua sama istri gua nanti emang beda gitu, beda agama tapi memaksakan untuk menikah. Iya, maksudnya jalan bareng-bareng tapi nggak satu jalan gitu. Dia berseberangan sama gua tapi bareng-bareng. Nggak satu jalan. Nah jatuhnya ya kasihan ke anak gua, lu mau ngikut siapa gitu. Terkecuali kalau misalkan menjelang nikah, salah satu dari kita ngikutin jalan, jadi satu jalan. Gitu. Kalau misalkan menurut gua sih nggak memberatkan sama anaknya juga sih, buat kalau misalkan kasihan aja maksudnya. Iya, cuman kalau misalkan kenyataannya misalkan lu menikah sama yang berbeda agama, cuman udah gini aja, nanti udah obrolin misalkan sama istri lu, jangan ada paksaan ke anak kita untuk memilih agama apa yang akan dia ambil untuk kedepannya. Oke. Mungkin lebih ke, kan emang yang tadi lu bilang bener banget, kita tuh rata-rata memilih agama karena keturunan. Jadi menurut gua, kalau buat nentuin si anaknya nih agamanya apa, itu kalau dia udah dewasa. Iya. Jadi ketika ya kayak gini aja, gue kan seorang muslim nih, gue mempelajari satu agama, jadi gue itu percaya sama Islam. Tapi beda cerita kalau misalkan gue itu mempelajari beberapa agama, misalkan agama keturunan gue Islam nih. Gue mempelajari Islam, Kristen, Hindu, Buddha misalkan. Nah, kalau gue udah mempelajari agama itu, dalam artian belum mempercayai, cari tahu mana yang yang terbaik menurut gue, terus serak sama hati gue, itu yang gue pilih misalkan gitu misalkan. Nah itu agama yang menjadi pilihan kita pribadi, bukan agama dari turunan gitu, kayak gitu lagi sih. Oke. Aduh, udah panjang banget nih. Panjang banget anjir, udah dari LDR kemana-mana gitu kan. Gini, kita tadi pembahasan udah LDR dengan batasan jarak, LDR terus dengan batasan agama. Gue bingung nanti kalau ada LDR batasan cinta beda alam gimana ya? Beda alam pacaran sama hantu, lu bisa gak? Mungkin, tapi gini. Bukan ke hantu jatuhnya. Tapi halu. Oh, ke
Halu. Iya halu. Gimana maksudnya? Ke toko anime anjir. Bukan gitu. Jadi gua punya dunia gua sendiri. Kayak ya gua autis gitu. Gua gak aminin deh itu. Anjir. Ya misalkan, tapi kalau cinta beda alam gua nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan kan pola pikir orang beda-beda nih. Ada yang ngehalu gitu di ruangan ini, misalkan ada cewek gua gitu, tapi cuman gua aja yang bisa lihat gitu. Jatuhnya gitu. Bukan jadi gaib jatuhnya, tapi pola pikir gua ya misalkan gitu. Imajinasi lah. Imajinasi. Oh, jadi itu kan beda alam juga. Gua punya dunia gua sendiri gitu. Tapi lu satu alam sama dia. Cuma lu sih yang satu alam sama dia jatuhnya kalau kayak gitu. Iya, jadi gue punya universe-nya gue sendiri. Iya, jadi kayak gitu mah lu yang bikin dunia lu sendiri. Iya, tapi kan beda alam sama lu gitu. Iya, gitu. Makanya gue bilang kalau kayak gitu lu nya yang satu alam sama dia, tapi lu doang gitu. Tapi kita enggak gitu. Mau cinta beda apa lagi nih? Gue tuh kadang nih orang beda kelamin, Pak. Aduh, gue mau ngomong lagi. Ya emang beda lah. Anjir. Gue mau ngomong lagi, jadi kayak orang tuh banyak putus, banyak udahan karena banyaknya perbedaan gitu. Beda kelamin. Ya beda kelamin. Gue mau ngomong di sana gitu. Ya iyalah beda. Udah keburu diambil sama si Domeng kan. Tapi kayak menurut gue, buat orang-orang yang putus karena perbedaan itu kurang dewasa sih. Kayak perbedaan itu dijadikan sebuah halangan. Balik lagi, beda lagi ceritanya kalau perbedaannya agama itu beda lagi. Ini yang lain ya, yang perbedaan mungkin kamu makan beng-bengnya tuh gak masukin dulu freezer, kalau aku masukin dulu freezer. Lebih kan itu. Habit. Iya, kebiasaan, sifat dan yang kayak gitulah ya perbedaannya. Jadi menurut gue konyol orang kalau putus karena perbedaan yang simpel kayak gitu. Toh kita sebenarnya bisa menyatukan perbedaan itu. Toh sebenarnya perbedaan itu menjadi penghias bagi diri kita masing-masing gitu. Karena kalau orang nih justru harmonis karena berbeda. Iya benar. Lu kepikir gak kalau cewek lu tuh wajahnya sama persis kayak lu, cloning, tubuhnya sama persis kayak lu, itu serem tau. Cloning. Tapi gini ya, apa asik juga kalau misalkan kita punya pasangan yang emang habitnya tuh sama kayak kita. Iya. Asik, maksudnya ya gue udah tahu gitu kebiasaannya gimana, ngapain, kesukaannya dia apa gitu, gue udah tahu. Itu pasti apa ya, serasi lah kayak apa namanya, ya gue nyaman gitu kayak gini. Tapi kalau habitnya berbeda itu jadi luar biasa sih menurut gue. Karena gini, misalkan nih gue orangnya itu indoor gitu, maksudnya yang dilakuin sama gue aktivitas kayak apa ya, yang ngelakuin segala hal itu di dalam rumah gitu, apa-apa di dalam rumah. Nah kita dapat pasangan yang ekstrovert, yang suka outdoor gitu, misalkan traveling dan lain sebagainya. Jadi kita punya apa ya, kesempatan lah buat keluar juga kan. Iya, maksudnya kita jadi punya suatu hal yang baru. Iya, benar banget. Makanya yang belum pernah kita lakuin. Jadi kita punya temen lah gitu, yang tadinya kita mau outdoor juga ya ngapain sama siapa gitu kan. Nah kalau kita punya pasangan yang berbeda kayak gitu, kayak seru aja saling bertukar ini. Benar. Apa? Ya dunianya gitu, ya, saling gitu. Bertukar. Jadi bisa saling mengalami satu sama lain. Melengkapi Iya, jadi gitu guys, jangan pernah menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk berpisah. Benar banget. Dengan pasangannya gitu. Oke. Gimana nih? Mau bahas apa lagi nih? Inilah
kalau misalkan udah gak ada pembahasan, gua ada satu pembahasan sih yang menurut masih berhubungan sama cinta lah, percintaan. Kan tadi udah kemana-mana nih. Sekalian aja, gua masih ya mau minta pendapat lu kalian ya, maksudnya lu pada gitu kan. Menurut yang Dan pada nonton juga. Gua masih heran aja gitu, nggak tahu gimana pemikiran orang-orang yang punya kebiasaan, bukan kebiasaan, cuma kayak kepercayaan. Bukan kepercayaan, kelainan. Kelainan dalam percintaan. Oh, gua kira mau rokoknya. Sorry bro. Bukan itu, Cok. Ngorok kecil jauh. Oh iya. Jauh, iya. Cok. Lanjut. Bahas ngorok. Kelainan dalam bercinta. Bukan dalam bercinta, dalam percintaan. Dalam percintaan, dalam artian, dalam kalimat yang sering kita dengar itu adalah LGBT. What's it LGBT? Oke. Buat para gua masih heran sama mereka yang LGBT itu pemikirannya itu gimana gitu maksudnya. Menurut lu pada tuh gimana sih? Gua nggak ngerti sih. Cuman kalau misalkan gini ya, kan LGBT itu lesbi, gay, terus Transgender, transgender and biseksual gitu. Lah intinya itulah kan. Lesbi, gay, bisek, oh iya. Terus Dan transgender. Benar. Nah, kalau misalkan nih yang nggak masuk logika, nggak banget gitu, nggak banget masuk logika sama gue itu ya yang gay, bisek sama transgender. Kalau misalkan yang lesbi itu masih masuk akal menurut gua gitu. Kenapa lu bilang lesbian masih masuk akal? Tetap nggak masuk akal kalau menurut kalian. Kalau menurut gua ada sedikitnya masuk akal. Ada sih. Benar. Soalnya gini ya, kalau misalkan gini nih, ambil contoh kecilnya itu, kalau lesbi itu kita lihatlah di secara umum. Misalkan gini, cewek punya sahabat cewek, terus udah lama gak ketemu banget. Terus sekalinya ketemu gimana? Coba keribu banget. Ribet. Ya maksudnya kita lihat cewek pelukan, wajar gak sih? Wajar. Terus cepika-cepiki, wajar gak sih? Kalau cowok pelukan, ya maksudnya pelukan dalam artian masih wajar lah. Kalau pelukan ya masih wajar. Kalau misalkan cepik-cepiki ya kan enggak banget gitu. Kalau cowok misalkan, kalau cewek kan masih ada apa sih namanya? Enggak, itu gak bisa gitu. Gak bisa termasuk lesbi juga, Meng. Iya, ya maksudnya kan kebiasaan. Kebiasaan cewek kalau misalkan pelukan terus cepika-cepiki itu kan masih normal gitu. Iya. Kalau cewek itu kan, lesbi itu kan lebih dari itu kan. Tapi masih ada pelukan, masih ada itu kan. Nah, gitu maksudnya. Gimana gini sok ngomong. Kalau dari gua enggak membenarkan. Kalau dari gua enggak membenarkan lesbi. Lu membenarkan? Enggak, cuman masuk akal gitu. Oh. Masuk akal gini, gitu. Karena cowok kalau misalkan yang tadi lu bilang kayak nggak mungkin cowok cepika-cepiki, karena cowok kodratnya bro banget gitu. Kayak gengsinya tuh lebih tinggi. Iya. Maksudnya gentle lah. Nah, kalau cewek mah feminim. Iya. Udah kodratnya kayak gitu. Makanya kayak kalau misalkan cowok cepika-cepiki ya emang agak aneh gitu, agak aneh. Nah, kalau cewek mah emang sifatnya feminim ya mau kayak gitu juga nggak dipermasalahkan gitu. Justru aneh juga kalau misalkan cewek gentle banget gitu, kayak itu mah tomboy. Kalau itu tomboy. Iya, tapi cewek nggak cocok aja gitu. Iya. Ya jadi dipasangin aja kalau misalkan cowok gitu cepika-cepiki ya nggak cocok. Terus kalau cewek
jadi tomboy juga emang gak cocok gitu. Iya, iya maksudnya ya kalau misalkan gitu ya emang iya, cuman ya ini maksudnya apa sih kayak apa sih namanya yang berhubungan sama LGBT itu gitu maksudnya. Benar-benar. Tapi kalau menurut gua emang tadi kan sempet ada satu titik di mana gua membenarkan kayak kalau dibandingin di antara semua ini Yang agak masuk akal. Lesbian emang agak masuk akal di mana kayak gini, Dut. Cewek itu secara otak, secara hormon, cewek itu bisa aja loh suka sama cewek lagi gitu loh. Jadi kayak lebih banyak kemungkinan di antara lesbian sama gay itu lesbian tuh lebih besar kemungkinan gitu. Jadi kayak kalau cewek nih ya, cewek misalkan tidur bareng gitu, terus kayak mungkin menggunakan busana yang minim ketika tidur bareng-bareng juga gitu, cewek sama cewek, itu bisa aja memicu rasa suka antara cewek sama cewek gitu. Contohnya sebenarnya apa? di dalam biologi emang kayak gitu, di dalam biologi, di dalam apa sih, sifat si ceweknya tuh emang kayak gitu loh kalau cewek. Contohnya kayak gimana tuh? Kayak kan tadi misalkan gini, nginep. Terus kayak cewek misalkan tidur bareng, terus ya misalkan pakai baju tidur lah yang ya mungkin mini set doang. Apa yang bisa kemungkinan besar yang disukai sama cewek lagi? Biasanya sih rata-rata dada sih. Dada ayam. Iya, dada ayam dong ya kali. Jadi enggak gini. Cewek itu punya kecenderungan ke arah sana gitu loh, Dut, sebenarnya. Gini, kalau lu pukul rata ya, gay sama lesbi, itu gini. Kenapa cewek memungkinkan lesbi? Lebih besar. Karena cewek itu sifatnya feminim dan feminim, jadi ngerasa saling dimanjain, ngerti nggak? Iya, benar-benar. Nah itu yang susah. Kalau gay, pasti di antara salah satunya itu ada yang feminim. Iya, yang satu feminim, yang satu lagi. Gitu. Karena ya kalau cewek udah emang sifatnya feminim, terus kalau cowok kan gentle gitu. Nah, ada salah satu yang feminim gitu. Iya sih, benar banget. Jadi nggak bisa dipukul apa ya? Aduh, gua bingung juga jelasinnya. Intinya kayak gitulah. Nggak bisa disamain antara lesbian sama gay juga. Iya. Tapi ya tetap aja menurut gua di balik diskusi kita kali ini tetap aja kita melarang yang namanya LGBT. Tapi nggak mempermasalahkan yang udah ya jangan lah ya maksudnya nggak mempermasalahkan mereka yang udah gitu, yaitu urusan kalian gitu. Kita cuman sharing lah intinya gitu, nggak apa sih, nggak memusik juga gitu, cuman yaitu pandangan dari kita dari pandangan kita gitu. Jadi kayak ya meskipun apapun yang kita diskusikan di sini ya tetap kita tidak menganjurkan, kita tidak memperbolehkan teman-teman nih kalau bisa janganlah jangan LGBT ya, cowok sama cewek aja lah gitu loh, yang normal yang seharusnya kayak gitu gitu. Tadi kan Dut bilang kalau misalkan gay itu pasti di antara mereka berdua itu pasti ada yang feminim. Gimana sih kalau menurut Dut apa namanya, awal mula yang ini kan feminim, yang ini banget cowok biasa gitulah, ini gak terlalu ini. Gimana caranya misalkan jadi mau gitu? Gimana sih? Kalau dari gua, dari sisi yang feminim dulu ya, yang kayak gini dulu. Itu dulunya dipengaruhi lingkungan, kayak dia dari kecilnya biasa main sama cewek gitu, terus dikasih mainan cewek-cewek. Jadi
ke atasnya jadi gitu. Nah buat yang menurut gua ini tapi gue juga nggak tahu sih banyak sebenarnya. kemungkinan ya, Ya. banyak kemungkinan. Nah buat yang si laki yang gentleman itu kemungkinan karena yang setahu gua apa ya, yang LGBT itu emang apa ya, psikisnya keganggu karena kelainan sih menurut gua gak Iya, karena mungkin dia trauma sama cewek, bisa jadi sakit hati gitu ya. nah dia nemu cewek yang feminim, jadi nemu cowok yang perhatian banget sama dia gitu, kayak apa ya, dia tuh mulai ada rasa gitu, jadinya kayak udahlah gua dipedulin sama nih orang gitu. Kalau cewek yang lain belum tentu karena gua udah pernah disakiti gitu, apa ya, ya jadi pola pikirnya yang berubah gitu. Kalau gua gitu sih. Kok gue jadi serem ya, toh di antara kita bertiga ada nih satu orang yang baru banget disakitin sama cewek gitu. Waduh, lu kan? Ini loh, dia kan baru banget disakitin sama cewek tapi ya dia udah mulai bangkit, Cok. Oh, dia udah mulai bangkit. Dia kan barusan udah cerita. Enggak gini. Tapi kita tuh gak resahnya karena meskipun si gendut itu udah pernah disakitin nih akhir-akhir ini sama cewek, tapi dia masih suka cewek gitu. Jadi ya kita gak resah sih. Masih. Kita masih aman-aman aja sih, Meng. Siap. Tadinya kan dia mau gua jadiin temen gini. Masih inget gak? Udah akhirnya Domeng memilih gendut sebagai teman gaynya. Udah, jangan dibahas lagi itu kesana. Jangan. Oke. Tapi ya gua gini loh, jujur gua trauma karena gua disakiti ya. Tapi bukan berarti gua jadi alami kegangguan enggak? Iya, enggak berpikir kayak udahlah gue nge-gay, enggak, tapi gue berpikirnya ya udahlah gitu, maksudnya ya dia bukan jodoh gue, berarti jadi pelajaran. pelajaran dan menjadi perjalanan hidup gue gitu. Jadi buat kedepannya gue jadi lebih kuat aja sih kalau misalkan nemu masalah kayak gini, dan gue udah tahu gitu cara menyelesaikannya seperti apa. Yang penting jangan sampai salah jalan gitu sih. Oke, benar banget. Gimana? Masih ada lagi? Bisek itu apa sih? Gak tahu. Bisek itu ke cewek masuk, ke cowok masuk. Oh, hybrid. Kan bid itu dua. Oh, dalam bisek. Dua. Bisek itu bisa ke cowok, bisa ke cewek, anjir. Hybrid. Serem juga ya. Hybrid bisa sama bensin, bisa sama listrik gitu. Kayak gitu lagi. Itu beda lagi. Kayak gue jadi inget ini apa? Jadi inget power bank yang bisa dicas pakai sinar matahari. Bisa dicas, bisa dipakai matahari gitu. Itu bisa. Pakai tenaga matahari. Bisa pakai tenaga matahari. Tenaga surya, dicas pakai listrik langsung gitu, berarti power bank solar juga bisa ya. Enggak gitu juga. Seks itu kan kelamin. Iya, gue bercanda anjir. Oke. Nah, gue keinget yang orang yang lesbi, lu inget nggak? Soalnya yang ada cuman gue sama lu doang sih. Di mana? Ada yang ngobrol, dari itu lesbi sampai iya. 4 orang dia main. What? Iya. Dia bilang gini. Dia tuh Nah itu dari trauma itu. Dia dari trauma. Iya, karena gue inget dia bilang gue udah malas aja sama cowok. Oke. Gitu. Ya, yang jadi gua heran itu gimana caranya dia itu ngajak orang lain buat ngikutin jalan dia. Itu gimana? Lebih ke ini aja sih, lebih ke kayak dia punya circle nih. Temen-temennya juga sama haus enggak selalu sih menurut gue, sama temen-temennya juga haus akan seks, tapi ya yang ada nih cewek-cewek juga gitu.
Jadi ya udah, menurut gua kayak gitu sih Kalau- dia. Kalau seingat Gimana gini, ngelihatnya? kalau seingat gua itu cewek, dia bilang kayak gini, dia itu mancing awalnya. Oh iya benar. Mancing nonton film biru nih sama ceweknya. Bluebird. Pokoknya gitulah. Ah. Dia bilang kayak gitu, dia mancing kayak gitu. Nah, terus yang dipancing jadi penasaran, gimana sih rasanya? Nah, jadi oke. berkelanjutan. Jadi kelihatan gitu ya yang mana yang bisa diajak sama yang enggak. Iya. Iya, bener gak sih? Nah, jadi apa ya, dari coba-coba jadi ketagihan. Kayak klinik Okma. Awalnya saya coba-coba, setelah saya coba ternyata Itu borak. enak. Laku Orang bukan enak. klinik. Oh iya salah cok. Lako enak. Nah itu pertamanya Kayak gitu ya. nggak tahu deh itu temen kerja atau apa, gua lupa lagi. Cuman itu kan jadi 2 orang ya. Nah, bisa nambah jadi 4 orang itu. Nge-invite. Iya, dia ngajak apa ya? Pokoknya kenalan. Pusreng pak. Bukan. Dia itu punya kenalan yang 2 ini punya suami, lu inget gak? Oh iya. Udah nikah. Yang Nah. itu udah nikah. Diajak gitu, maksudnya iya kayak gitu lagi Mau. gitu. Enggak langsung to the point mau kayak gitu, tapi Heeh. dirayu-rayu dulu, lu ngerti lah. Tapi akhirnya dia Di mau. lobby lah. Iya. Tapi akhirnya dia mau. Iya. Yang udah punya suami. Iya. Dan Astagfirullah. dia juga bilang, seinget gua ya, lu lebih jago daripada suami gua, katanya gitu. Lu Oh inget gak? iya Iya, bener. Bener si ininya, si teman kita yang waktu itu ngobrol dibilangin kayak gitu sama temennya. Iya, makanya. Bahwa dia tuh lebih jago daripada suaminya anjir. Tapi ya emang Ada. gitu sih menurut gue, emang kayak yang Berarti dalam artian jago buat dia puas. Ya. Benar guys. Nah, ya intinya lah Jangan sampai jangan coba-coba. jangan Karena sampai. udah Kalau udah terjerumus udah susah. Iya. nggak ada dasarnya pak. Yang kayak gitu. Lu jatuh gitu, terus aja gitu. Susah. Tapi ada juga sih cerita dari cewek gua, lebih jelasnya. Dia ya ada cerita dari dia. Oh iya, temennya yang lesbi. Ada temennya yang lesbi. Gua nggak tahu. Ada temennya yang lesbi. Pernah cerita juga sama gue. Ada temennya yang lesbi itu, yang awalnya itu 1 orang itu ya emang udah ya yang kayak tadi juga sakit hati sama cowok. Nah terus dia ngajak temennya buat ngelakuin hal yang sama, tapi yang awalnya itu apa namanya, yang dia ajak buat ngelakuin hal yang sama itu berpikirnya gak dulu seksnya dulu, Terus? Apanya dulu? mikirin manfaatinnya dulu, morotinnya dulu. Gitu. Oke. Oh, Jadi ada jadi jatuhnya ke apa ya? Jadi parasit lah ya. kayak gitu lagi. Sebelum ke seks gua pengen dapetin ini dulu gitu. Kayak gitu. Jadi ada Dulu. morotin gitulah intinya. Kayak gitu lagi. Gak tahu ya. Apa sih sebutnya? Materialisme. Bukan apa sih? Bukan morotin, apa disebutnya? Kata lain dari morotin. Kata lain dari morotin. Matre apa enggak? Bukan. Kalau matre masih sifat dong. Kalau matre mah sifat ya. Kata lain dari morotin. Pemerasan. Nah, iya, diperas Ah. benar. Meras. Gitu. Terus lanjut. Iya kayak gitu Pak. Dan si Korban. mau jadi udah beberapa orang yang diajak gitu, dan yang diajak juga yang beberapa itu juga mau gitu. Tapi dia kata cewek gue itu ya yang disebut pelaku lah, pelakunya itu ya loyal gitu sama pacarnya intinya gitu, kayak si ceweknya itu. Jadi baik ngasih ini gitu.
Gak ngerti lagi. Tapi sampai ke ranah seks gak? Atau cuman gitu Iya. doang? Oh. Jangan. Soalnya jadi gini, jadi pernah dia juga udah jadi cewek gue itu udah jadi pernah jadi saksi bisu lah. Saksi bisu dari perbuatan yang mereka lakuin gitu. Jadi mereka itu pernah jalan gitu, pernah liburan terus cewek gue ikut gitu. Oh, ketahuannya di situ. Udah dari sebelumnya juga udah tahu. Nah pas liburan itu ya bukan secara langsung lihat ya, cuman kan satu kamar, cuman dia nggak lihat gitu, cuman ya namanya juga di kamar gitu kan. Iya, apalagi kalau bukan perang bantal. Gitu. Pengalaman dari cewek gue yang pernah dialami gitu, yang pernah dialami. Kalau cewek lu sendiri di prospek gak ya, di prospek tolong diajak gak? Enggak sih. Kalau untungnya gue cewek gue itu agak bisa ngejaga diri lah, intinya bisa tahu dia itu perbuatan itu salah gitu. Mau itu yang berhubungan seks sama sesama jenis aja nggak boleh, sama lawan jenis aja nggak boleh, apalagi sesama jenis gitu. Nggak, karena gini ya, menurut gua ya, si pelaku itu emang targetnya ke orang yang apa ya, jomblo. Bukan jomblo, jadi senasib sama dia kayaknya. Bisa jadi. Iya. Karena kan kalau cewek lu kan nggak ada latar belakang dia pernah disakitin sama cowok kan? Pernah sih, cuma pernah. Ya maksudnya udah berdamai dengan itu. Nah kan kalau si pelaku emang sakit ada hati. dendam lah. Iya. Masih Udahlah gua gak mau sama cowok gitu. Nah gua targetin ini cewek, ya target si korbannya itu emang yang jadi udah saling percaya gitu. Jadi timbul kayak gitu. Kalau ke si ceweknya dia kan nggak ada loyal dan lain sebagainya. Karena yang dilihat mungkin ya ini cewek yang ini mah emang baik-baik aja sama cowoknya gitu. Jadi gak bakal susah lah kalau untuk diajak gitu. Itu sih bener. Bakalan jadi bocor kemana-mana lah kalau misalkan salah ngajak orang. Kalau gua buka kartu. Mungkin udah terlalu panjang mungkin ya pembahasan kita buat podcast hari ini. BDJ podcast kali ini. So buat teman-teman semua yang punya cerita tentang LDR, yang punya cerita mungkin bahkan tadi kita kan sempat selain LDR kita sempat ngebahas juga soal LGBT yang terus cinta beda agama juga. LDR juga sama ya, cuman beda arti. Cinta beda agama, cinta beda kelamin. Itu udah jelas. Jadi ya yang masalah LGBT lagi sebelum gue tutup ya, yang masalah LGBT lagi kita sih saranin buat teman-teman semua kalau bisa jangan sampai pernah ngalamin deh yang namanya LGBT ya, itu karena gak bakal ada untungnya juga gitu di dalam segi apapun. Cuman buat memenuhi hasrat sesaat aja. Gitu. Jadi ya tetap aja dalam segi apapun LGBT itu tetap rugi gitu. Ya gak kita juga nggak mempermasalahkan mereka yang udah ngelakuin atau udah terjerumus ke ranah situ, cuman ya itu hak mereka gitu, nggak ada urusan, cuman kita itu sharing aja gitu. Jadi mengeluarkan pendapat kita, bukan lu ngurusin dan lain sebagainya. Enggak. Ya itu mah hak kalian juga gitu. Tapi sebagai manusia saling mengingatkan gitu. Ngasih saran aja lah gitu. Saran ini mau didengar mau enggak juga enggak jadi masalah gitu. Buat kitanya. Gitu sih. Oke, ya mungkin itu aja buat BDG podcast kali ini. Buat teman-teman semua ditunggu aja buat podcast kita selanjutnya dan konten-konten kita selanjutnya. So
Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.